datang di podcast kita kali ini, yaitu The Fifth Annual Sumedang Short Film 2025 bersama aku Deina, dan di sini ada rekan aku Dina. Nah, kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang spesial banget nih. Mungkin boleh jelasin dulu nih ke teman-teman, kita mau bahas apa hari ini? Oke, jadi di podcast kali ini kita akan membahas kolaborasi antara Festival Film Pendek Sumedang dengan Panti Baca. Kebayang banget ya teh gimana kerennya dan serunya kolaborasi antara dua ini. Nah, betul banget nih, pastinya seru banget dan luar biasa banget gitu. Nah, biar gak penasaran dan gak lama-lama gitu, kita mending langsung tanyakan saja ke yang lebih tahu mengenai acara ini. Karena hari ini kita nggak cuma berdua ya, Di. Iya, Kita benar. ditemani dengan narasumber kita pada hari ini. Mungkin boleh langsung aja kita sambut ya narasumber kita hari ini. Ya, ada Kang Ipul, selamat datang. Dan apa kabar nih? Alhamdulillah. Boleh mungkin biar teman-teman pada tahu, boleh dikenalkan Kang Ipul ini siapa dan sebagai apa, dari mana gitu. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Ipul Saifullah. Saya di pendiri Panti Baca Ceria dan kebetulan juga sekretaris Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumedang. Dan mungkin for information buat teman-teman semuanya, kenapa kita hari ini berbincang dulu dengan dari pihak Panti Baca, karena kebetulan dari festival film ini sendiri kebanyakan anggota dan panitianya itu dari Panti Baca ya, Pak? Ya. Kan biasanya nih kan orang-orang tuh mengenal literasi dan membaca tuh harus dari buku-buku terus ya. Terus kita juga belajar, orang-orang kadang mengingat kata belajar tuh pasti harus dari sesuatu hal yang formal gitu. Tapi dengan adanya festival film pendek ini dan Panti Baca Ceria juga mungkin bisa menjadi ruang belajar informal ya bagi anak-anak dan generasi muda. Nah, menurut Akang nih, sejauh mana kira-kira dengan adanya festival film pendek dan Panti Baca ini menjadi ruang belajar dan penyampaian nilai-nilai sosial kepada masyarakat gitu? Yang pertama mungkin dengan adanya festival film ya, adanya festival film Sumedang di Sumedang sendiri ini, sebenarnya teman-teman khusus sineas atau pelaku film di Sumedang ya bisa menyambut baik festival ini gitu, bisa menjadi ajang untuk mereka lebih kepada istilahnya ya pamer karya bareng-bareng gitu. Pamer karya selain dari situ juga kan meningkatkan lagi, kalau dari kacamata ekrabnya ya lebih ke meningkatkan lagi industri, khususnya industri kreatif, khususnya di perfilman di Sumedang gitu. Apalagi ini dengan festival film yang tahun ini skalanya kan ASEAN juga ya, ASEAN gitu. Jadi ya lebih memunculkan nama Sumedang di kancah internasional, yaitu lebih oke lagi gitu, lebih keren gitu. Dan di sini sebenarnya harus teman-teman kalau ngomongin dampak sosial dan lain sebagainya, karena mungkin ya ngomongin audiovisual gitu ya, sebenarnya sih kalau ngomongin dampak sosialnya ya sebenarnya bisa cakupan lebih luas lagi gitu, bertemu dengan sineas-sineas di berbagai negara gitu ya, gitu kan, dan di sana malah jadi ada saling interaksi lagi gitu antara pelaku lokal di Sumedang, bisa berjejaring lagi dengan sineas-sineas di luar gitu. Nah, terus tadi tuh ngomongin informalnya ya. Kalau ngomongin informal, sebenarnya di Panti Baca Ceria sendiri mungkin karena basicnya di 6 literasi dasar, jadi ya kita berkegiatan dengan di 6 literasi dasar itu
salah satunya ada literasi digital gitu ya. Nah, literasi digital itu kita ada di apa namanya di audiovisual gitu yang bisa selain dari sebenarnya kalau ngomongin tadi ya baca buku dan lain sebagainya yaitu di literasi nomor satu gitu ya untuk bahan referensinya. Nah film bisa menjadi salah satu multi literasinya gitu. Apa namanya tetap dari mulai penulisan naskah dan lain sebagainya hingga bisa menjadi message untuk orang banyak gitu kan selain dari apa namanya hanya dinikmati tapi kan ada tetap ada pesan-pesan itu yang disampaikan. Nah di pendidikan kalau ngomongin pendidikan alternatif agak jauh kayaknya ya di komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan literasi justru Panti Baca Ceria ya hal tersebut sangat apa namanya ya kita menggenjot buat teman-teman khususnya teman-teman di panti juga ya bisa kalau di panti hanya sebuah inkubasi aja gitu ya hanya sebuah inkubasi gitu dan tahun ini kebanyakan tadi dari teman-teman panti dan lain sebagainya ya itu sangat senang sekali gitu di luar ranah panti teman-teman bisa apa namanya ikut berkontribusi lagi gitu di untuk Sumedang lah gitu apa namanya di festival film ini kayak gitu. Mungkin berarti dari segi dampaknya itu besar banget ya kan mungkin dari cakupannya yang memperkenalkan Sumedang ke kancah luar gitu. Iya sih nggak kelihatan sebetulnya gitu ya karena mungkin kan tahapan-tahapannya kalau saya lihat ada submisi dulu kan ada di open submit apa namanya terus nanti mungkin ada malam pengangguran dan lain sebagainya terus ada tur kalau nggak salah ada tur buat eksibisi filmnya juga gitu kan kayak gitu nah kan justru di situ dampak-dampaknya yang bisa teman-teman khususnya sineas-sineas lokal bisa bertemu dengan sineas-sineas di berbagai negara terus dampak-dampaknya lagi mungkin ya akan mungkin tahun depannya ya akan terus-terusan atensinya bisa lebih naik lagi terus ya produksian dan apa ya industri khususnya industri film di Sumedang ya semakin masif lagi gitu makin naik lagi gitu sih sebenarnya apapun sih sebenarnya bisa jadi kalau ngomongin di festival film Sumedang kayaknya karena ngomongin berbagai negara khususnya kota Sumedang yang terangkat gitu kan ya bisa orang-orang dari berbagai negara bisa tahu ternyata di Indonesia ada kabupaten yang namanya Sumedang gitu kan gitu sih ngenalin tanpa kita harus promosi lebih gitu kan ceritanya sudah tersampaikan gitu sih. Iya. Mungkin menyinggung dari tadi kreativitas nih gimana mungkin kan dari sudut pandang Panti Baca itu sendiri kan untuk bentuk kreativitas itu bisa dituangkan dalam banyak hal ya mungkin kan salah satunya dari cerita juga nah ini kreativitas dari teman-teman semuanya mungkin bisa ditampung juga atau digambarkan melalui visualisasi melalui film gitu nah menurut Akang gimana sih gitu tanggapannya bahwa short film ini sebagai sebuah ruang kreativitas baru gitu untuk teman-teman semuanya. Apa namanya kalau ya untuk zaman sekarang mungkin ya salah satu hal penyampaian yang lebih efektif ya salah satunya di audiovisual gitu ya film gitu dan itu bisa menjadi bahan untuk teman-teman berkreativitas gitu walaupun nanti kalau seperti di Panti ada beberapa kegiatan juga yang dimana ngomongin tentang kebudayaan terus outputnya jadi buku tapi ada juga kita apa namanya film dokumenternya gitu untuk menyampaikan ke audiens lebih gitu bahwa kegiatan ini tuh rangkumannya seperti ini loh gitu ketika teman-teman penasaran dengan kegiatan kita ya ini ada audiovisualnya gitu ada film dokumenternya rekam jejaknya ada jelas gitu kalau sekarang kan sebenarnya bisa pakai alat apa aja gitu kan untuk
untuk mengarsipkan salah satunya gitu ya, dan menyampaikan pesan-pesannya itu ya lewat ya film gitu, salah satunya gitu. Jadi kalau ngomongin kreativitas ya sebenarnya bisa sangat banget dilakuin oleh teman-teman, apalagi generasi muda sekarang gitu. Kesempatannya semakin luas. Semakin luas sih. Oke teman-teman, mungkin kita udah denger ini tadi ya, udah tanya-tanya juga ya, ini banyak banget tadi seputar film pendek Sumedang, kemudian keterkaitannya juga, kolaborasinya juga dengan Panti Baca gitu bersama foundernya langsung gitu, dan luar biasa banget tadi, ternyata banyak banget ya gitu dampaknya gitu. Dan mungkin terakhir kita tanya dulu nih harapan dari Akang sendiri mungkin untuk keberlanjutan acara ini dan juga untuk dari Panti Baca sendiri mungkin dengan Iya, mungkin sih kalau dari secara komunitas karena bergerak di kolektif gitu ya, sebenarnya dengan festival film pendek Sumedang terlaksana sampai hari ini gitu ya, itu udah oke juga gitu, udah kayaknya udah bisa sampai selevel internasional seperti itu, udah kalau udah jempol yang banyak tuh keren banget gitu ya. Terus sih kalau bisa ya dari teman-teman komunitas lain juga bisa terlibat gitu, entah itu dari komunitas, entah itu dari instansi terkait gitu ya, di Sumedang gitu ya, karena dengan skala kekolektifan dan komunitas seperti ini bisa kok gitu, sampai bikin acara gede seperti ini gitu. Kalau pandangan aku ya gede gitu kan, ngomongin Asia Tenggara ya gede gitu, dan hal seperti itu yang harus diperhatikan gitu. Mungkin dari teman-teman komunitas bisa kolaborasi lebih banyak lagi, nanti berpartisipasi di bidang apa-apanya gitu kan. Dari instansi-instansi terkait mungkin bisa diperhatikan juga gitu kan, karena ini dari membawa Sumedang sampai ke internasional skalanya udah main-main gitu. Nah itu hal-hal yang harus diperhatikan gitu, dan bisa menjadi ajang promosi untuk semua sih. Jejaring-jejaring ini yang penting gitu, jejaring-jejaring ini yang penting ketika ngomongin skala internasional, skala besar, dan hal seperti itu sih yang harus bisa teman-teman di Sumedang khususnya ya, komunitas ataupun instansi terkait bisa diperhatikan untuk berkolaborasi bersama gitu, kayak gitu. Tuh buat teman-teman mungkin luar biasa banget ya, silakan kreativitas kalian bisa banget nih dituangkan di kesempatan kali ini mungkin ya. Oke Kang, mungkin terima kasih untuk waktunya, kita udah tanya-tanya banyak banget nih dari tadi gitu ya. Oke, mungkin terima kasih sekali lagi ke Akang gitu, kita tutup aja ya Din. Oke. Mungkin untuk podcast kita pada hari ini sekian ya teman-teman gitu. Jangan lupa pantengin terus infonya dan sampai jumpa.